Akan datang hari di mana darah mengalir tidak terbendung, langit menghitam, dan bumi bergetar oleh peperangan terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah Malhamah Kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dunia ini tidak kekal. Suatu hari akan mengalami kehancuran total. Di antara tanda-tanda besar hari kiamat, ada satu peristiwa dahsyat yang dikenal dengan nama Malhamah Kubro, yaitu perang besar yang menggetarkan langit dan bumi. Bukan sekedar peperangan biasa, tetapi perang yang melibatkan umat Islam, pasukan salib, Dajjal, Imam Mahdi, hingga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu apa itu Malhamah Kubro? Bagaimana bisa terjadi? Siapa yang terlibat? Dan apa hikmah terbesar di balik Malhamah Kubro? Simak video ini hingga akhir. Kita bahas apa itu Malhamah Kubro. Dalam bahasa Arab, Malhamah yang berarti pertempuran dahsyat dan Kubro yang berarti besar. Maka Malhamah Kubro adalah perang besar yang luar biasa hebat. Belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat hingga kaum Romawi turun di Al-Amaq atau di Dabik. Maka keluarlah pasukan dari Madinah. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi saat itu." Hadis ini menjelaskan bahwa akan ada pertempuran besar antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, yang di masa kini dipahami sebagai peradaban barat atau negara-negara Eropa dan sekutunya. Lokasi dan latar belakang perang. Dari hadis-hadis sahih, Malhamah Kubro akan terjadi di wilayah Syam, meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Terutama disebutkan nama Dabik, sebuah kota kecil di utara Aleppo, Suriah. Dalam hadis disebutkan, tempat berkumpulnya kaum muslimin saat itu adalah di Gutta, di kota yang disebut Damaskus. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Perang ini meletus setelah munculnya fitnah-fitnah besar, runtuhnya peradaban dunia, dan semakin dekatnya kemunculan Dajjal. Inilah kronologi terjadinya Malhamah Kubro. Menurut banyak riwayat, berikut adalah urutan kronologisnya. Kaum muslimin membentuk aliansi dengan barat untuk melawan musuh bersama. Mereka menang, tapi setelahnya terjadi pengkhianatan dari pihak Romawi. Lalu meletuslah Malhamah Kubro, pertempuran besar antara Islam dan Kristen. Dan perang berlangsung dengan korban yang sangat banyak. Serta di tengah situasi ini, Dajjal muncul dan menyebarkan fitnah ke seluruh dunia. Lalu, kaum muslimin mundur dan bertahan di Damaskus. Di saat inilah, saat kritis, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit untuk membunuh Dajjal dan mengakhiri fitnah terbesar di muka bumi. Siapa yang terlibat dalam peperangan ini? Kaum muslimin dari seluruh dunia dipimpin oleh Al-Mahdi, seorang pemimpin adil dari keturunan Rasulullah SAW. Bangsa Romawi modern, yaitu peradaban barat seperti Amerika, Eropa, dan sekutu-sekutunya. Dajjal, sang pemimpin fitnah yang mengaku sebagai Tuhan. Ya'juj dan Ma'juj, makhluk pengacau yang muncul setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Inilah kedatangan Imam Mahdi. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi akan keluar di akhir zaman. Allah akan menurunkan hujan untuknya, dan bumi akan mengeluarkan tanaman. Harta dibagikan merata. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Imam Mahdi bukan nabi, tetapi pemimpin adil yang mempersatukan umat Islam. Beliau akan memimpin langsung dalam Malhamah Kubro. Inilah keadaan umat saat itu. Umat Islam akan terpecah belah sebelum peperangan besar ini terjadi. Namun, karena besarnya fitnah, mereka akhirnya bersatu di bawah panji Imam Mahdi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah
Kemudian keluarlah seorang laki-laki dari Madinah menuju Mekah. Inilah awal munculnya Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika kaum muslimin hampir kalah karena fitnah Dajjal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya akan turun putra Maryam sebagai hakim yang adil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih di Damaskus. Sholat di belakang Imam Mahdi, lalu memimpin kaum muslimin membunuh Dajjal. Inilah akhir dari Malhamah Kubro. Setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, dunia mengalami masa keadilan, kemakmuran, dan perdamaian. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada kebohongan, semua tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak lama muncul lagi ujian besar, yaitu kemunculan Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi. Tapi itu bagian lain dari kisah akhir zaman. Sahabat beriman, hikmah dari pelajaran besar peperangan ini. Kesatuan umat Islam sangat penting. Hanya dengan bersatu, umat bisa menang melawan kebatilan. Fitnah akhir zaman sangat berat. Hanya yang kuat iman dan ilmunya yang bisa menyelamatkan. Kebenaran akan menang pada akhirnya, tetapi butuh perjuangan dan pengorbanan. Pentingnya untuk mengikuti sunnah karena petunjuk Nabi adalah satu-satunya cara selamat. Sahabat beriman, lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah seperti malam yang gelap." Hadis riwayat Muslim. Mari perkuat iman sejak sekarang, pelajari ilmu akhir zaman, ikuti sunnah Nabi, dan jangan tertipu dunia. Malhamah Kubro bukan sekedar dongeng, itu adalah takdir besar yang akan terjadi, dan mungkin generasi kitalah yang akan menyaksikannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu pembahasan di video kali ini, kisah Malhamah Kubro, perang besar akhir zaman yang mengguncang dunia. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.